Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Badrul Tamam dengan NIM 2005223296117. Di sini saya akan mempresentasikan yaitu tentang jenis-jenis konstruksi bangunan. Selanjutnya yaitu struktur presentasi. Yang pertama adalah latar belakang, yang kedua adalah landasan teori, yang ketiga jenis konstruksi bangunan, yang keempat adalah kesimpulan. Latar belakang. Konstruksi merupakan konstruksi bangunan yang dibuat oleh manusia yang terdiri dari bangunan atas dan bangunan bawah yang memiliki tugas dan fungsi yang berbeda sehingga dibuat sedemikian rupa hingga berdiri secara permanen. Konstruksi bangunan memiliki dua jenis struktur bangunan, yaitu struktur bagian bawah dan struktur bagian atas. Sebuah bangunan gedung pastinya tidak terlepas dengan beton bertulang. Semakin banyak jumlah lantai semakin rawan dengan keruntuhan. Maka dari itu, dalam membuat beton bertulang harus direncanakan dengan baik. Oleh karena itu, diperlukan suatu perencanaan struktur yang teliti dan tepat sehingga dapat memenuhi standar kekuatan, kenyamanan, keamanan, dan umur dari kekuatan struktur bangunan. Selanjutnya yaitu landasan teori. Konstruksi merupakan suatu pekerjaan untuk membangun suatu sarana maupun prasarana dalam teknik sipil. Konstruksi bangunan memiliki dua jenis struktur, yaitu struktur bagian bawah yang terdiri dari konstruksi dan yang terdiri dari pondasi dan slope. Sedangkan struktur atas terdiri dari kolom, balok, dinding, kusen, dan plat lantai. Selanjutnya yaitu jenis-jenis konstruksi bangunan. Ada struktur bangunan bawah. Yang pertama ada pondasi. Pondasi merupakan suatu bagian konstruksi yang terletak paling dasar dalam suatu bangunan. Pondasi berfungsi untuk menopang dan meneruskan beban yang dari bagian atas struktur ke bagian paling bawah. Selanjutnya yang kedua ada slope. Slope merupakan struktur bangunan yang terletak di bagian atas fondasi bangunan. Selain itu, slope berguna untuk menguat serta membantu fondasi dalam menyalurkan beban yang ada di atasnya. Selanjutnya yaitu struktur bagian atas. Yang pertama ada kolom. Kolom adalah sebuah struktur yang memiliki beban dari balok. Kolom juga termasuk salah satu struktur yang memiliki struktur tekan yang memegang peranan penting dalam sebuah bangunan. Yang kedua ada balok. Balok merupakan struktur bangunan yang terletak di atas permukaan dinding dan digunakan sebagai dudukan untuk membuat rangka atap. Yang ketiga ada dinding. Dinding merupakan susunan dari batu bata yang dipasang vertikal yang bertujuan untuk membentuk atau membatasi sebuah ruangan yang berfungsi untuk melindungi penghuni dari cuaca, sinar matahari, dan angin. Yang keempat ada kusen. Kusen merupakan salah satu konstruksi bangunan yang digunakan untuk menghubung antara konstruksi dinding dengan pintu maupun jendela. Selanjutnya yaitu ada yang keempat ada plat lantai. Plat lantai adalah lantai yang tidak berada di atas permukaan tanah, melainkan berada di lantai 2, sebuah bangunan yang biasanya dibuat dengan mengecor dan terdiri dari beberapa bahan. Yang kelima ada atap. Atap merupakan bagian struktur yang berada di paling atas dalam sebuah bangunan yang melindungi penghuni yang ada di dalamnya, dan sehingga menimbulkan rasa nyaman dan aman pada penghuni yang ada di dalamnya. Kesimpulan, konstruksi adalah sebuah objek bangunan yang memiliki beberapa elemen struktur. Konstruksi juga bisa diartikan sebagai susunan atau tata letak suatu bangunan. Walaupun kegiatan konstruksi biasa dikenal hanya sebagai suatu pekerjaan, masih merupakan suatu pekerjaan yang diletak dari beberapa pekerjaan yang berbeda. Pekerjaan konstruksi merupakan suatu pekerjaan konstruksi yang ada di bawah, yang diawasi oleh manajer proyek, insinyur desain, atau arsitek proyek yang biasanya mengawasi di dalam kantor. Dalam pengawasan di lapangan diserahkan pada mandor yang mengawasi para pekerja bangunan. Terima kasih, itu tadi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.